Udah lama bikin konten tapi belum bisa ngasilin duit juga. Santai aja bos. Banyak yang bilang kalau sana jadi konten kreator itu artinya lu itu udah bisa menghasilkan duit cuma dengan bikin konten. Jawabannya sih enggak men. Ternyata menjadi konten kreator itu butuh proses yang panjang agar seorang yang menjadi konten kreator ini layak untuk monetize. Dan cara monetize masing-masing konten kreator itu berbeda-beda tergantung dari konsep konten yang dia bawakan, lalu platform yang dia pakai juga. Gua aja setelah 4 tahun bisa dibilang gua menjalani konten kreator ini, gua di tahun ketiga baru bisa yang namanya monetize. Loh, kok lama? Ternyata ada beberapa hal atau kesalahan yang gua lakukan di masa lalu sehingga itu yang bisa dibilang menjadi salah satu penghambat. Penghambat utamanya yang tentu yang pertama adalah gua itu tidak mengerti yang namanya branding. Ternyata bikin konten itu bukan sekedar kita bikin konten tok lalu upload setiap hari. Enggak kayak gitu. Bikin konten di sini itu artinya kita membahas sebuah topik tertentu lalu membranding diri kita sebagai orang yang bisa dibilang kredibel untuk membahas topik tersebut. Bisa dibilang ini adalah kesalahan yang gue lakukan di tahun pertama gue di Opsiana Podcast ini. Mungkin kalau kalian tracking sendiri episodenya Opsiana di season pertama, gue itu bahasnya masih rada gado-gado. Meskipun gue bilang gue bahasnya podcast bisnis, teknologi dan juga karir, tapi gue mulai bahas kayak yang budaya, lalu gue juga ada bahas kayak kebiasaan orang, dimana itu tidak align dengan branding yang gue buat. Dan jujur gue baru mulai menyebutkan Opsiana Podcast sebagai podcast bisnis karir dan teknologi itu ketika gue udah mulai masuk ke tahun kedua juga, dimana di tahun kedua dan tahun ketiga juga adalah tahun dimana puncak-puncaknya pendengar Opsiana itu lagi naik. Kenapa? Karena gue udah memfokuskan topik yang gue bahas di podcast itu lebih ke arah bisnis, teknologi dan juga karir. Lalu di tahun 2020 gue kan ngebuat sebuah akun yang fokusnya ngebuat konten tentang berkebun, dimana benar-benar bikin konten yang fokusnya home gardening aja, bagaimana berkebun di depan rumah lu, lalu tutorial gimana dengan mudahnya. Gue menerapkan konsep yang udah gue pelajari dari Opsiana ke sana dan growth-nya sangat eksponensial. Benar-benar dalam 1 tahun itu gue udah bisa mencapai saat itu sekitar 30.000 followers di TikTok. Dan gue terus-menerus membranding akun tersebut sampai saat ini. Bahkan ya untuk saat ini gue nguploadnya tidak begitu banyak seperti yang ada di tahun 2020 tersebut, tapi malah followersnya makin lama makin naik dan sekarang udah nyampe 46.000 dan menuju 50k. Dan enaknya branding adalah apa? Kalau lu udah bahas satu topik tersebut, semua orang yang bertanya atau yang komen di sana cuma akan, bisa dibilang bukan cuma akan sih, sebagian besar mempertanyakan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang lu bahas. Seperti itu. Lalu kesalahan kedua adalah konsistensi. Nah ini kesalahan yang gue lakukan di tahun kedua. Gue udah bisa nih nge-branding Opsiana Podcast, tapi ternyata gue gak bisa konsisten ngupload konten. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Bisa dibilang ini menjadi salah satu hambatan di mana ketika pendengar gue itu lagi puncak-puncaknya, tapi kok malah gue jarang ngupload konten. Para pendengar nunggu-nunggu tapi gak upload-upload, akhirnya melupakan Opsiana. Dan kesalahan itu gue tebus di akun berkebun gue, dimana gue belajar yang namanya gimana cara upload secara konsisten. Upload konsisten itu bukan upload setiap hari ya, tapi upload secara berkala dengan kurun waktu tertentu. Bisa seminggu sekali, bisa 3 hari sekali, yang penting rutin. Balik lagi, hasilnya gimana? Hasilnya sampai saat ini eksponensial, naik terus. Setelah itu gue mulai mengembalikan Opsiana Podcast dengan ngupload konten kayak gini secara rutin. Dan hasilnya apa? Dari pendengar gue yang bisa dibilang drop, sekarang bisa balik secara eksponensial juga. Artinya apa? Artinya konsistensi ini cukup penting. Meskipun lu pernah gagal, tapi kalau lu udah mengerti yang makna dari konsistensi dan melakukannya, lu bisa membalikkan kegagalan lu menjadi hal yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Lalu poin yang ketiga, motivasi. Nah, kebanyakan motivasi orang yang pengen jadi content creator itu adalah money oriented, benar-benar pengen dapat duit aja. Alhasil 3 bulan, 4 bulan gak dapat duit, akhirnya berhenti jadi content creator, udah gak ngonten lagi. Setidaknya ini adalah hal positif yang gua miliki di Opsiana Podcast, dimana
gue itu bikin podcast bukan untuk menghasilkan uang, karena saat itu podcast baru muncul juga dan gue nggak mikirin, karena nggak ada gambaran cari duit dari podcast itu kayak gimana. Jadi gue pengen bikin podcast sebagai tempat gue bercerita aja. Dan sampai saat ini gue bisa terus bikin konten di Opsiana Podcast. Dan gue juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Dan hal itu pun gue terapkan di akun berkebun gue. Tapi akun berkebun gue itu bukan gue pengen bercerita tentang berkebun, enggak. Gue cuma tujuannya merekam kegiatan gue berkebun. Udah, tok. Gue mengimplementasikan konsep dokumentasi yang pernah diucapkan oleh Gary V. Tapi perbedaannya di sini mungkin memang dari Opsiana itu perencanaannya tidak begitu matang, sedangkan yang berkebun ini jauh lebih matang sehingga bisa menetes lebih cepat dibandingkan Opsiana Podcast yang umurnya bisa dibilang udah mau 4 tahun ini. Gua nggak mempermasalahkan hal itu, tapi bisa dibilang ya cukup senang aja, ternyata bisa menetes juga gue. Apalagi kalau lu adalah seorang konten kreator pemula, ya santai aja. Karena kesempatan itu memang muncul secara tidak terduga, tapi dari kitanya apakah sudah siap untuk menerima kesempatan tersebut. Percuma aja datang kesempatannya ternyata lu belum matang secara konten sehingga kesempatan itu lepas. Makanya sebagai konten kreator persiapkan diri lu sematang mungkin sehingga ketika ada kesempatan yang bagus datang, lu udah bisa mengoptimalkan kesempatan itu sehingga membuat dari segi keuangan lu dan juga dari segi karir lu sebagai konten kreator menjadi lebih optimal juga. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat yang udah mendengarkan. Oh ya, jangan lupa juga nih. Jadi gue bikin akun di Karya Karsa di mana kalian bisa mensupport konten Opsiana Podcast di sana. Dan di sana juga ada konten eksklusif tentang product development dan juga content creation secara teknikal. Pokoknya konten eksklusif ada di sana yang tidak ada di konten gratis Opsiana. So, kalian bisa cek di karyakarsa.com/opsiana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat yang sudah mendengarkan.